selamat pagi. Senang sekali kita bisa bersama-sama lagi berkumpul untuk mengadakan chapel di pagi ini. Untuk memulai chapel kita, mari kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, untuk pagi ini kami sudah boleh bangun dari tidur kami semalam ya Tuhan, dengan tubuh yang kuat, sehat, serta diberkati. Ya Tuhan, kami akan memulai chapel kami ya Tuhan, kiranya Engkau mau bersama-sama dengan kami, agar firman-Mu yang disampaikan nanti itu bisa kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Putri, kita akan menyanyikan satu lagu. Nah, lagu ini sering sekali lalu lalang di TikTok. Mungkin kalian pernah dengar lagu ini di TikTok, tapi ada yang tidak sadar atau tidak tahu kalau lagu ini sebenarnya lagu rohani, gitu ya. Nah, lagu ini diambil dari kisah Yesus berjalan di atas air, gitu ya, di Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Jadi kisah ini tentang Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, tapi murid-muridnya menyebut dia itu hantu karena mungkin menurut mereka itu tidak mungkin ada orang yang bisa berjalan di atas air. Mereka kurang percaya, tetapi Tuhan membuktikan, Tuhan memanggil Petrus gitu ya. Dia menyuruh datang, kemudian Petrus bisa berjalan di atas air dan murid-muridnya pun terkejut dan mengatakan seperti ini ya, sesungguhnya engkau anak Allah gitu. Jadi mungkin di mata manusia hal yang tidak mungkin itu banyak sekali gitu ya. Tetapi ketika kita benar-benar percaya sama Tuhan, iman kita sepenuhnya sama Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, dan hal-hal yang mustahil menurut kita itu bisa menjadi mungkin gitu ya. Oke, kita akan angkat pujian ini, judulnya Ocean. Kita bisa nyanyi bersama-sama, bagi yang tahu bisa bernyanyi. You call me out upon the water.
faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Oh Jesus, my God, I will call upon your name. Keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Ya, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar ya bersama Nata dari firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar lagi ya dari satu tokoh ya yang ada di dalam Alkitab. Tapi sebelum kita bahas tokoh tersebut, kita akan sama-sama melihat satu gambar ya. Coba kalian lihat gambar ini. Berapa banyak di antara kalian yang pernah menonton film ini? Ya, atau mungkin kalian masih mengingat ya, oh kisahnya itu seperti ini, alurnya seperti ini. Ya, Bu Putri sering ya memberikan gambar kepada kalian saat pembelajaran supaya kalian mengingat lagi ya, kira-kira apa yang saya dapatkan dari film ini, begitu ya. Nah, film ini berjudul Robin Hood, ya Robin Hood di mana sutradaranya adalah Otto, begitu ya. Jadi Bu Putri kasih ceritanya ya, sedikit saja singkatnya, dia ini berbuat kejahatan, yaitu mencuri, merampok makanan untuk dibagikan kepada masyarakat miskin, orang-orang yang kelaparan, gitu ya. Pertanyaannya, anak-anak, ya dari cerita Robin Hood ini, apakah perbuatan Robin Hood ini benar di hadapan Tuhan? Ya, sebagai orang percaya kita melihat apakah yang dilakukan Robin Hood itu perbuatan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita berpikir begitu ya, gak apa-apa Bu Putri, kan dia berbuat baik, dia kan membantu orang-orang, jadi gak apa-apa dia mencuri, dia merampok begitu ya. Jadi itu tidak apa-apa begitu ya. Nah, kita akan sama-sama melihat dari satu kisah ya, satu tokoh yang ada di dalam Perjanjian Lama, yaitu Rahab. Siapakah Rahab? Nah, penasaran ya pasti ya, siapakah Rahab? Apa yang dia lakukan begitu ya? Apa yang menjadi hubungannya dengan kisah Robin Hood ini? Oke, kita akan tonton satu video, silahkan disimak baik-baik, ditonton baik-baik sehingga kalian bisa lihat alur ceritanya ya, dan kesamaannya ya, kisahnya dengan Robin Hood begitu ya. Oke, silahkan ditonton anak-anak. Rahab, sepertinya Anda kenal semua orang di Yeriko. Cuma sedikit saja, tapi aku suka menyapa. Kecuali beberapa orang. Aku mengerti perasaanmu. Aku punya teman namanya Becky. Kami aja jarang ngobrol. Tapi dia merasa aku seperti musuh besarnya. Kadang kita terlalu cepat menilai orang lain. Meskipun terlihat berbeda, tetap harus memberi kesempatan orang itu untuk membuktikan dirinya. Aku yakin kau dan temanmu akan menemukan persamaan. Lagi pula, lihat kita. Joy, kami mencarimu kemana-mana. Dan kita kehilangan jejak mata-mata itu. Tidak perlu teriak kan kalau mau ngomong. Ayo, semuanya masuk. Oh, mata-mata.
Apa? Ada mata-mata di dalam rumahku. Rahab, bagaimana ini? Aku pernah melihat wanita yang kalian cari. Itu dia orangnya. Kalian berdua, naik ke atap. Cepat. Apa maksudmu? Cepat. Kami mau tangkap pria yang ada di rumahmu. Mereka mata-mata. Mata-mata? Oh, tunggu. Maksudmu mereka? Jangan main-main denganku, Rahab. Tadi mereka ada di sini, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Lalu? Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Kalau cepat, mungkin masih bisa menangkap mereka. Bawa beberapa orang dan cari mereka di penyeberangan Sungai Yordan. Kami akan kembali. Kau selamatkan kami, Rahab. Kenapa? Aku tahu Tuhan telah memberi negeri ini untuk bangsa Israel. Semua orang ketakutan karena kalian. Kami dengar Tuhanmu mengeringkan Laut Merah supaya kalian bisa keluar dari Mesir. Dan kalian telah kalahkan Sihon dan Og, dua raja Amori dari timur Sungai Yordan. Tentu saja kami dipenuhi ketakutan. Tak seorang pun berani melawan setelah mendengar semua kisah itu. Karena Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang berkuasa di sorga dan di bumi. Berjanjilah padaku dalam nama Tuhan, karena aku telah menolong kalian, maka selamatkanlah seluruh keluargaku. Dan berjanjilah bahwa ayah dan ibu dan saudara-saudaraku serta semua milik mereka aman, dan lepaskan kami dari kematian. Nyawa kami akan menjadi jaminan keselamatan kalian. Jika kau tak berkhianat, kami akan tepati janji waktu Tuhan serahkan negeri ini pada kami. Ayo, kita harus pergi. Rumahku di dekat tembok kota. Pakai tali ini untuk turun dan keluar dari tembok kota ini. Kami ikat janji yang telah kami katakan jika kau mengikuti perintah kami. Ikatkan tali merah ini di jendelamu saat kami menyerang dan keluargamu harus tinggal bersamamu. Kami akan bertanggung jawab kalau sampai keluargamu terluka. Tapi siapapun yang keluar dari rumahmu akan mati. Aku mengerti. Pergilah sebelum kapten itu datang lagi. Superbook. Nah, kalian sudah nonton ya video tadi di mana kita melihat satu kisah di dalam perjanjian lama, yaitu di Yosua 2 ayat 1 sampai 24 ya. Rahab menyelamatkan dua pengintai. Nah, dari kisah tadi ketika Bu Putri baca firman Tuhan begitu ya, di mana Bu Putri ada dua pertanyaan ya, big question yang mungkin menjadi pertanyaan anak-anak juga gitu ya yang ada di rumah ya. Apakah berbohong itu diperbolehkan gitu ya? Apakah yang dilakukan Rahab itu boleh gitu ya? Berbohong gitu ya. Tetapi kalau kalian tahu Rahab ini diselamatkan oleh Tuhan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, kenapa Rahab diselamatkan? Padahal dia itu berbohong, berbuat dosa. Apakah berbohong itu boleh, Bu? Gitu ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ya kita mau bahas dulu. Siapa sih Rahab ini? Begitu ya. Kalau dari video tadi kita sudah lihat ya, kalau kalian juga bisa buka ya di dalam Yosua 2 ayat 1 sampai 24 dikatakan bahwa Rahab ini adalah perempuan sundal. Tahu ya, sundal itu adalah perempuan yang berzina. Ya, perbuatan yang tidak baik begitu ya. Jadi dia wanita yang sundal begitu, di mana dia itu tinggal di tembok ya, di atas tembok Yeriko begitu. Kemudian apa yang dilakukan begitu ya? Apa yang dilakukan Rahab? Dari video tadi kita bisa lihat yang dilakukan Rahab adalah
menyembunyikan ya atau berbohong begitu ya kepada prajurit-prajurit. Tadi sudah lihat bahwa prajurit itu datang gitu ya bertanya kepada Rahab, ya, apakah dia melihat dua wanita itu? Kemudian dia berkata, ya dia berbohong dan dia menyembunyikan dua wanita tersebut. Ya, setelah itu tidak hanya sampai di situ anak-anak. Ya, kita juga bisa lihat ya di dalam Matius begitu ya. Matius 1 ayat 1 sampai 6 kalian bisa lihat bahwa Rahab ini adalah nenek moyang dari Yesus. Artinya Yesus ini silsilahnya dari Rahab begitu ya. Berarti Rahab ini adalah orang yang dipakai Tuhan ya. Dan kalau kalian lihat lagi bukannya di Matius ya, tetapi di Ibrani begitu ya. Kemudian di Yakobus Ibrani 11 ayat 31 Rahab dikatakan sebagai pahlawan iman anak-anak ya. Dia dikatakan sebagai pahlawan iman ya, selain ada Abraham dan lain-lain. Rahab juga termasuk dalam pahlawan iman. Begitu ya. Jadi ini ya, kita tahu identitas Rahab ya, selain dia sebagai perempuan sundal, tetapi dia juga menjadi pahlawan iman ya yang dinyatakan di dalam Perjanjian Baru ya, di dalam Ibrani begitu ya. Nah, mungkin kita sudah bisa mengira-ngira ya, memikirkan gitu ya, apakah berbohong demi kebaikan itu boleh gitu ya? Apa yang menyelamatkan Rahab begitu? Kita akan bahas anak-anak di dalam firman Tuhan hari ini. Jadi mari kita sama-sama yang memikirkan, merenungkan ya kebenaran firman Tuhan ini betul-betul. Jangan sampai kita salah persepsi ya untuk melihat dari kisah Rahab ini. Oke, kita sudah melihat ya siapa itu Rahab ya. Kita sudah tahu bahwa Rahab itu adalah perempuan sundal yang dimana dia membohongi begitu ya prajurit. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa Rahab itu disebut sebagai pahlawan iman begitu ya? Apa yang menyebabkan Rahab itu diselamatkan, dipakai Tuhan begitu? Oke, kita mau sama-sama bahas dengan anak-anak. Silahkan baca ya Alkitab kalian di dalam Yosua 2 ayat 9 begitu ya. Ayo sama-sama buka biar kita sama-sama tahu nih ya. Oke, Bu Putri akan bacakan untuk kita semua. Silakan disimak ya. Di dalam Yosua ayat 2 sampai 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami begitu ya. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Anak-anak, di sini kita lihat, ya di ayat 9 ini kita lihat, dia mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Ya, kita lihat ada kata mengetahui. Bu Putri Bot ya, kalian bisa lihat di sini ada penekanan penting ya bahwa kita melihat iman dari Rahab ya. Rahab tahu rencana Tuhan bagi umat Israel ya, bahwa Israel akan mendapatkan tanah Kanaan, yaitu janji Allah begitu. Sedangkan banyak umat Israel yang bersungut-sungut anak-anak ya, yang tidak bisa melihat janji Tuhan, yang tidak tahu rencana Tuhan. Di sini menunjukkan iman Rahab ya, iman Rahab kepada umat Israel. Dia mengetahui rencana Tuhan dalam hidup umat Israel ya. Kemudian yang kedua, Bu Putri mengajak sama-sama kita melihat anak-anak di ayat 10 ya. Bu Putri akan bacakan juga. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengerikan air laut Teberau, di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Ya, di sini selain dia mengetahui, ya, dia juga mendengar. Ya, Putri Bol juga akan mendengar. Ya, dia mendengar perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan, ya, Allah lakukan, begitu ya. Dan kita tahu bahwa iman timbul dari pendengaran kita. Ya, jadi Rahab ini mendengar apa yang menjadi perbuatan Tuhan, ya, apa yang dilakukan Tuhan, begitu ya. Bahkan umat Israel yang mungkin menyaksikan secara langsung ya, masih ada yang bersungut-sungut begitu ya, mengeluh. Nah, di sini kita lihat ya, Rahab mendengar apa yang menjadi keajaiban Tuhan. Ini juga menunjukkan ya bahwa iman Rahab itu bukan hanya sekedar mendengar ya. Ketika dia mendengar dan mengetahui, dia juga mengakui begitu ya. Kita akan lihat di ayat 11 anak-anak, coba ya kita sama-sama lihat bagaimana Rahab ini mengakui imannya ya. Putri akan bacakan di ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat hidup kami.
begitu ya. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit ya dan di bumi, begitu ya. Ini merupakan pernyataan iman ya, di mana Rahab mengakui bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, Allah di atas ya, Allah di langit di atas, di bumi di bawah, begitu ya, pemilik segalanya, begitu ya. Bukan Allah yang hanya menguasai air ataupun tanah, begitu, tetapi keseluruhan. Nah, ini menjadi bukti bahwa Rahab memiliki iman ya. Iman kepada siapa? Kepada Allah Israel. Itulah yang menyebabkan ya anak-anak bahwa Rahab ini diselamatkan ya. Rahab diselamatkan karena imannya kepada Tuhan ya. Bukan karena dia menyembunyikan ya, menyembunyikan penyinta itu ya. Perbuatan dosanya, kebohongannya itu tidak dibenarkan Tuhan, tetapi imannya kepada Tuhan yang jadi dasar penyelamatan dia, begitu ya. Dia percaya kepada Allah Israel. Jadi kita belajar tentang iman ya. Nah, karena hari ini kita belajar tentang iman dari kisah Rahab ya. Oke, kita sudah melihat iman dari Rahab, begitu ya. Kita sudah tahu bahwa Rahab memiliki iman kepada Tuhan Allah Israel. Nah, jadi pertanyaannya, apakah boleh berbuat kejahatan ya demi kebaikan seperti yang dilakukan Robin Hood ya? Dia mencuri untuk kebaikan, atau Rahab begitu ya, berbohong demi kebaikan. Ya, anak-anak, jawabannya adalah tidak, gitu ya. Tuhan tidak pernah membenarkan ya perbuatan dosa ya demi kebaikan, baik itu mencuri maupun berbohong ya. Tuhan tidak pernah, firman Tuhan sampaikan jangan berbohong, begitu ya. Banyak di Alkitab disampaikan. Nah, sebab perbuatan dosa itu akan ada konsekuensi. Tetapi apa yang menjadi ya, apa yang membenarkan Rahab gitu ya? Kenapa Allah menyelamatkan Rahab? Karena dia beriman kepada Tuhan Allah Israel. Ya, itulah yang menyebabkan Rahab diselamatkan. Ya, bukan karena perbuatan dosanya yang seakan-akan berbuat kebaikan, tidak begitu ya, tetapi karena dia punya iman kepada Tuhan. Nah, menjadi refleksi buat kita semua. Bagaimana dengan iman kita? Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan, apakah kita sudah benar-benar anak-anak ya punya hati kepada Tuhan, dan ketika kita berbuat dosa, apakah kita minta pengampunan, begitu ya? Bukan dengan alasan saya melakukannya untuk kebaikan, begitu ya? Tidak benar ya anak-anak ya. Jadi tidak ada perbuatan yang tidak baik atau dosa itu dibenarkan dengan embel-embel demi kebaikan, tidak ada. Tapi ketika kita sudah beriman kepada Tuhan, kita punya hikmat ya, Roh Kudus mengingatkan kita untuk terus ya minta pertolongan kepada Tuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita. Itu saja firman Tuhan hari ini. Kiranya kita sama-sama terus dikuatkan dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui iman kita kepada Kristus. Anak-anak, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkati hari kami akan belajar dan biarlah kami terus punya iman yang pada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sukacitaku